Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fahmilani. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi, yaitu hubungan antara HKMPB, harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Jadi, persamaan dasar akuntansi yaitu keseimbangan antara sisi kiri, yaitu harta, dan sisi kanan, yaitu utang. Yang kedua, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada 5. Yang pertama, aktiva atau harta. Yang kedua, kewajiban atau utang. Yang ketiga, modal. Yang keempat, pendapatan. Dan yang kelima, beban. Yang pertama, aktiva. Aktiva yaitu atau harta, jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk usahanya. Aktiva juga ada 4. Yang pertama, aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud atau harta tidak berwujud. Aktiva lancar yaitu harta yang berupa uang atau yang bisa dapat dicairkan dengan mudah. Yang kedua, investasi jangka panjang yaitu bentuk penyertaan jangka panjang di luar kegiatan perusahaan yang memiliki keuntungan pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu aktiva atau harta berwujud yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai manfaat yang banyak dan lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Yang keempat adalah aktiva tidak berwujud, yaitu aktiva atau harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi mempunyai hak istimewa. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill. Yang kedua adalah kewajiban atau utang, bisa juga disebut pasifa. Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan pada masa sekarang. Utang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, utang lancar. Yang kedua, utang jangka panjang. Dan yang ketiga, utang lain-lain. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang, pelunasannya adalah lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, utang lain-lain yaitu tidak termasuk ke dalam utang lancar dan tidak termasuk ke dalam utang jangka panjang. Misalnya, utang kepada direksi atau kepada pemegang saham. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah hak pemilik atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan uang. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah semua hasil yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya yang mengakibatkan bertambahnya aset, bukan karena adanya penambahan modal dari pemilik atau penambahan uang kepada pihak lain. Jenis pendapatan juga ada 2. Yang pertama, pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan atau toko yang menyewakan sebagian tokonya kepada pihak lain untuk kegiatan usaha tersebut. Yang kelima, beban. Beban adalah berkurangnya nilai harta dan bertambahnya utang yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba kepada penanam modal. Jenis beban juga ada 2. Yang pertama, beban usaha. Yang kedua, beban lain-lain. Beban usaha yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, yaitu beban lain-lain, pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya, beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat pinjaman yang diperoleh dari bank. Yang ketiga, bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan harta, utang, dan modal pemilik perusahaan. Dalam neraca itulah selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi kredit dan debit.
Persamaan akuntansi dapat ditulis dengan rumus harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Dari persamaan tersebut, kreditur mempunyai hak utama atas kekayaan perusahaan sehingga utang ditulis lebih dahulu daripada modal. Untuk mengetahui besarnya utang dapat diketahui dengan rumus utang sama dengan harta dikurangi modal. Sedangkan untuk mengetahui besarnya modal perusahaan dapat diketahui dengan rumus modal sama dengan harta dikurangi utang. Dalam operasi usaha dimungkinkan adanya pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa, sedangkan beban adalah penurunan harta karena pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan mempunyai sifat menambah modal, sedangkan beban mempunyai sifat mengurangi modal atau tidak menguntungkan modal. Dengan demikian, pendapatan mempunyai keadaan modal dalam mengurangi persamaan dasar akuntansi dalam komponen modal. Namun, untuk mengembangkan akuntansi pencatatan, pendapatan dan beban dapat dipisahkan dalam modal sehingga bentuk persamaannya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal dikurangi biaya ditambah pendapatan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.